Baik teman-teman, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa aja kira-kira ya yang ada di depan kita ini. Ini mungkin teman-teman narasumber, pemateri yang udah nggak asing lagi ya buat kita semuanya. Mungkin sering kali kita dengar, sering juga kita ngobrol, sering juga kita kegiatan bareng gitu ya. Jadi kegiatan ini memang kegiatan kolaborasi Pak Riko dengan teman-teman komunitas yang ada di Serang dan di Tangerang. Mungkin pertama kali gitu ya kegiatan ini diadakan melalui dukungan dan kemitraan di program fasilitasi pemajuan kebudayaan FBK 2024. Tapi memang kita menggunakan satu konsep untuk bisa mengisi kegiatan fotografi dengan sumber cerita dan budaya, kira-kira begitu. Makanya ada beberapa stage dan stand pameran. Ini adalah karya dari teman-teman fotografer kampung dan desa, teman-teman. Kita kasih aplaus dulu. Ini mungkin permulaan awal Abayadi, Kang Ifdi ya, Papi Muti untuk bisa memantik semangat teman-teman pelaku seni dan budaya agar ke depan mungkin akan lebih bisa mengadakan kegiatan yang lebih masif, sistematis dan betul-betul merupakan kesadaran bersama masyarakat. Baik, pertama narasumber kita ada Muti Gafer. Kasih aplaus dulu buat Papi Muti Gafer. Ini dari Kabupaten Tangerang ya, Papi dari Kabupaten Tangerang, Kecamatan Paku Haji. Ini Muti Gafer ini cukup concern dan sangat-sangat konsisten untuk memproduksi fotografi dengan ciri khas yang sangat unik. Ada human interest, ada foto konsep yang diambil dari sebuah cerita dan dari sebuah sejarah di tempatnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa tukar pikiran bagaimana caranya fotografi bisa menjadi salah satu tawaran budaya pop saat ini yang bisa mengemasnya menjadi sesuatu yang bernilai budaya. Oke, yang kedua ada Dr. Hifdi Ridho. Kita kasih aplaus dulu buat Kang Hifdi. Ini teman curhat dan cemer ngobrol saya Pak Riko. Dimanapun pokoknya, di warung kopi, di desa, di kampus, di mana aja pokoknya. Ini beliau kalau teman-teman sering ngikutin status Facebooknya suka nulis puisi teman-teman. Ya, nanti di akhir sesi diskusi kita akan kasih kesempatan buat baca puisi Kang Hifdi. Kira-kira gitu. Nah, biasa dikenal dengan penyair Kaiseri. Beliau asli dari Serang dan cukup lama berpetualang di Eropa, tepatnya di Turki untuk melanjutkan pendidikan S2 di sana. Nanti beliau juga bisa berbagi cerita tentang manifest kebudayaan di Turki, juga bagaimana cara melestarikan budaya itu sendiri di komunitas masyarakat. Yang ketiga ada Abah Yadi Ahyadi. Kita kasih aplaus juga buat Abah Yadi teman-teman. Beliau sejarawan, budayawan dan juga bagian yang tidak kalah penting dalam memajukan pelestarian budaya dan pengungkapan sejarah-sejarah penting di Banten gitu ya. Nanti Abah Yadi mungkin akan nampilin sedikit infografis dan manuskrip atau naskah-naskah penting yang pernah digali dan ditemukan di wilayah sini gitu ya, baik di Jenggot ataupun di sekitaran Tanara. Nah, yang terakhir nih ada Pak Riko Fajrian. Beliau di samping kanan saya ini perwakilan dari teman-teman tim advokasi dan kemitraan, atau lebih tepatnya beliau lebih ahli di pamong budaya di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Nah, beliau ini nanti juga akan sharing sama kita gimana sih caranya kira-kira tempat yang berusia ratusan tahun itu yang dianggap sebagai cagar budaya ternyata memiliki manfaat dan fungsi untuk dikembangkan dan menjadi destinasi. Oke teman-teman, untuk mengawali dialog atau ngobrol kita hari ini, kita kasih kesempatan buat Abah Yadi Ahyadi mungkin 20 menit untuk nerangin bagaimana sih Bah sebenarnya Tanara atau Tangerang itu dulu di era Kesultanan Banten pernah menjadi salah satu pusat kekuasaan di Kekeratonan Banten Tengah kalau nggak salah Bah ya. Nah, Abah Yadi bisa nanti sharing ke kita gimana tuh kira-kira bangunan cagar budaya itu betul-betul memiliki historikal yang luar biasa, yang mungkin secara cerita dan sejarah
perlu untuk kita tahu. Kita kasih oplos dan kita kasih kesempatan 20 menit untuk Abayadi. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali pertama membahas tentang cagar budaya dan tanara di lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Dan jarang sekali, bahkan juga mungkin kalau untuk di wilayah Serang Timur sampai ke Tangerang, mungkin ini yang pertama gitu yang saya lakukan. Nggak tahu kalau masyarakat melakukan hal yang sama. Tapi kalau di wilayah Bojonegara itu dulu hampir setiap 2 minggu sekali itu membicarakan tentang cagar budaya, kebudayaan, dan apa yang harus dikembangkan oleh masyarakatnya sehingga bisa menghasilkan produk ekonomi dan juga produk edukasi. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak mengurangi rasa hormat, karena saya diminta untuk menjelaskan tentang tanara masa lalu. Sejak kapan sih tanara itu ada? Karena jenggot ini 1 jengkal dari Masjid Agung Tanara. Satu jenggot. Jadi kemudian kenapa disebut tanara? Sejak kapan tanara itu ada? Terus kenapa disebut tanara? Sebelum lebih jauh, tanara itu asal kata dari tanah hara. Kalau tanah hara berarti adalah tempat peperangan dulunya. Sejak kapan? Ini sejak sebelum kesultanan ada. Karena peperangan bukan peperangan darat, tapi peperangan laut. Karena saya melakukan survei lapangan, karena ini dulunya laut semuanya, sampai ke Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, sampai ke sebagian Carenang, terus ke sininya sampai ke Mekar Baru, sampai ke yang di tengah-tengah ada masjid di Serewu, sampai Serewu. Itu dulu laut. Maka dalam dokumen itu ada dikenal dengan istilah sumur angsana. Peperangan yang paling dahsyat yang tercatat dalam dokumen sejarah Banten atau di Babat Banten, dokumen lokal, itu peristiwa penyerbuan Demak dan Mataram dan Cirebon ke Banten yang dipimpin langsung oleh Pangeran Singalaga yang wafat di Tanara. Dengan pasukan angkatan laut 56 kapal dikirim dari Mataram, hanya 3 kapal yang dipersilahkan pulang. Sisanya itu ditenggelamkan di sini semuanya. Sisanya ditenggelamkan di sini. Nah, peristiwa itu baru saya ketemukan 2 hari yang lalu, drag registernya. Jadi laporan dari Belanda di catatan hariannya itu tepatnya di bulan November, di tanggal di bulan Agustus, di tanggal 23. Kalau dikonversi di tanggal itu rupanya yang kemudian menjadi konflik antara Banten dengan Batavia, karena penyerangan itu diminta oleh VOC untuk melumpuhkan Banten, tapi gagal. Nah, karena Tanara ini dulu sebagai tempat perang, maka dikenal istilah dengan Tanhara. Dari Tanahara menjadi Tanhara. Tan itu artinya tidak, kalau dalam bahasa Jawa. Maka kalau dalam manuskrip kuno kita sering menemukan kata tan. Tan itu artinya tidak, maka Tanhara, maka tidak boleh lagi ada huru hara setelah peristiwa di tahun 1642 sampai 1656. Nah, ini sudah tidak lagi dijadikan sebagai tempat peperangan. Terus kemudian dijadikan tempat apa? Dijadikan sebagai tempat
tempat industri gula. Tempat industri gula. Karena pabrikasi gula kemudian Mas Ageng Tirtayasa ini membangun 120 pabrik gula dari mulai Cibanten itu sampai Citarum. Untuk wilayah sini yang masih kita bisa lihat itu yang ada di Carenang, di Kampung Gedong. Itu ada pabrik gulanya. Di Tangerang sebagian sudah pada rusak. Di Jenggot ini juga udah pada hilang. Jadi batu bergigi seperti yang ada di Banten Lama sudah pada terkubur. Nah, karena ini sebagai pabrik pabrikasi gula, sehingga Mas Ageng Tirtayasa dibikinlah pusat ekonomi khusus pembangunan industri dari mulai tanaman tebunya sekaligus juga dengan pabriknya. Dimulai dari tahun 1657 sampai 1679 sebelum konflik antara Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Nah, proyek besar inilah Sodetan Cisadane Cidurian, Sodetan Cidurian ke Ciujung, bahkan Kali Cidurian ini pernah saya telusuri sampai ke Rancalang, jalan kaki muter-muter mana Kanal Sultan, terus dikelilingi yang sekarang ada ini. Mana tempat persenjataannya, mana tempat ini segala macamnya. Melacak dari peta-peta itu sehingga Tanara ini pemukimannya tahun 1812 itu didominasi oleh masyarakat Tionghoa. 1813 di catatan kalau sekarang catatan sipilnya lah. Jadi jumlah penduduknya Arab ada berapa, Tionghoa ada berapa, yang orang Nusantaranya ada berapa. Itu sangat sedikit sekali masyarakatnya, lebih didominasi oleh masyarakat Tionghoa. Dari mulai Ciruas sampai ke Paku Haji. Pesisir utara ini lebih banyak di pemukiman-pemukiman Tionghoa dulunya. Atau kalau kita kenal sekarang hari ini itu Hitachi, hitam tapi Cina. Jadi sudah, makanya di Tangerang ada Cina Benteng, Cina ini. Itu yang sebagian yang masih kumpul satu komunitas, sementara yang sudah melakukan perkawinan campur itu sudah meninggalkan tradisi-tradisi Tionghoanya. Nah, kembali ke Tanara, mulai dilacak dari dokumen-dokumen yang ada menyebut kata Tanara pernah masuk ke distrik Batavia. Jadi kalau distrik Batavia zaman dulu itu adalah Tangerang. Pernah masuk juga ke distrik Cikande. Ketika masuk ke distrik Cikande, itu Tanara masuk dalam kawasan Kesultanan Banten Tengah. Karena di Banten itu ada 5 kesultanan, kalau sekarang mungkin provinsi. Jadi Banten Tengah, Banten Lor, Banten Surosoan, Banten Kidul dan Pandeglang. Tanara itu masuk di Banten Tengah, dan di Tanara zaman itu dijadikan sebagai pusat edukasi pendidikan Kesultanan Banten Tengah. Maka Tanara muncullah. Kemudian ada Masjid Agung Tanara yang sekarang. Nah, Masjid Agung Tanara itu proses pembangunannya itu bukan dari sumbangan warga. Ada salah satu surat penghulu Sanusi tahun 1828 meminta proposal ke Residen Banten untuk pendirian masjid di setiap distrik, di setiap kecamatan, di setiap kebendanaan. Itu dibangun, diberikan dananya, dan nama penghulunya saat itu adalah Penghulu Sanusi. Tinggal dilacak Penghulu Sanusi ini sekarang anak keturunannya siapa. Di tahun 1828. Nah, sebelum diganti Penghulu Sanusi ini ketika wafat baru diganti dengan Penghulu Umar. Penghulu Umar itu adalah salah satu yang bapaknya Syekh Nawawi. Nah, artinya
ada keterikatan dari dokumen itu dengan dokumen yang lain, peristiwa-peristiwa yang ada, bahwa saat itu kenapa Syekh Nawawi kemudian berangkat ngajinya itu ke bukan sebelum. Jadi yang ke Kisah Hal. Nah, Kisah Hal itu posisinya saat itu Kesultanan Banten ini sudah di bawah kekuasaan pemerintah kolonial dan hanya pejabat-pejabat pribumi dari 5 jenis pemerintahan. Kalau sekarang kementeriannya di Kesultanan itu, dari 5 itu 2 yang masih mengikuti jejak kesultanan. Yang 3 ini melebur. Di antaranya militer ya yang melebur ini. Terus yang ikut ke pemerintahan kolonial adalah mufti dan kodi. Kemudian yang kedua adalah Mangkubumi. Mangkubumi itu pejabat, kalau sekarang pejabat dalam negerinya lah. Tapi bukan orang company, bukan orang-orang pemerintah kolonial, tapi oleh pemerintah pribumi. Nah, ini yang kemudian menjadikan satu kawasan ini tahun 1832 ini mulai bergeser, ada surat perintah untuk produksi garam. Jadi Tanara itu menjadi pusat produksi garam sampai tahun 1860. Dan garamnya itu garam terbaik. Mungkin masyarakat ada yang kenal garam garam kawak. Garam kawak. Jadi pembuatan garamnya bukan kayak pembuatan garam sekarang yang